Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita mengawali kajian hari ini, kajian waktu subuh ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk hidup. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita usia, kepada umur, sehingga kita mengawali bangun itu dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mewafatkan, mematikan kami. Jadi ketika kita tidur, biasanya kita wafat, ya. Kita tidak tahu tadi apakah bangun lagi atau tidak. Maka ketika Allah bangunkan, maka kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mewafatkan. Dan sejatinya kita akan balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diberikan umur. Ketika ditanya umur hari ini, usia berapapun bagi kita semua, man umruka, berapa umurmu, tandanya ketika ditanya oleh umur seseorang, maka menjadi inti pertanyaannya adalah setelah umur itu kita diberikan berapa amal soleh yang sudah kita lakukan sampai detik hari ini. Misalkan umur kita hari ini 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, Allah berikan jatah usia itu, tandanya Allah berikan kesempatan hidup untuk kita seberapa banyak amal soleh kita yang sudah diberikan jatah usia. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu kita bisa menjalani kehidupan. Kalau tidak punya ilmu, menjalaninya apa adanya, nggak tahu kita mau apa, mau ini, mau itu. Tapi berdasarkan ilmu kita menjalankan apapun itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Atau lalu ibadah kita melaksanakannya berdasarkan ilmu. Kemudian kita memiliki ilmu, kita akan memiliki rizqan thayyiban, ya. Mencari nafkah itu rezeki yang baik. Kenapa yang ke rizqan halalan? Karena disebutkan juga halalan thayyiban. Kalau orang yang beriman pasti mencari hartanya dengan yang halal. Kalau kita punya ilmu kemudian mencari hartanya yang halal, nah mudah-mudahan doa yang ketiganya, wa amalan mutaqabbala, amalnya diterima. Kenapa? Ibadahnya berdasarkan ilmu, mencari nafkahnya nafkah yang halal, dan mudah-mudahan dengan kedua itu amal ibadah kita diterima oleh Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian subuh hari ini kita sama-sama kembali mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang menjadi hikmah, menjadi contoh, menjadi ibroh, menjadi tauladan bagi kita kaum muslimin di masa yang hari ini. Walaupun cerita ini nanti adalah cerita ribuan tahun yang lalu, tapi konteksnya bisa jadi sampai hari ini dan sampai hari kiamat Al-Quran itu menjadi sebuah pedoman. Ya. Kisah hari ini adalah berbicara tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau mendengar Nabi Yusuf, kira-kira Pak Heru mendengar nama Yusuf alaihi salam, maka yang akan terpikir oleh kita adalah ganteng, ya. Ganteng, tampan. Ibu-ibu juga kalau mendengar nama Yusuf, pasti kebayangnya adalah seseorang laki-laki yang memiliki ketampanan, ya. Seperti ya Pak Heru. Ya, kalau Pak Heru sebut tampan, karena laki-laki, ya. Tapi ini luar biasa, ya, gak bisa dibayangkan, dipikirkan. Seperti apa tampannya Nabi Yusuf? Seperti apa gantengnya Nabi Yusuf? Gitu, ya. Makanya seseorang sekarang kalau ingin anaknya ganteng, ya, saya akan namanya Yusuf, supaya nanti anaknya ganteng. Sekarang orang Afrika yang udah memang diberikan fitrahnya berkulit hitam sesuai suku di sana, namanya Yusuf ada banyak. Ya, tapi yang lahir ya sesuai dengan karakteristik ciri khas mereka. Nah, kemudian juga di Indonesia biasanya kan orang Indonesia itu kalau pangkadung, ya, dengan istilah juga masalah sebetulnya nama-nama itu kita pakai nama-nama Nabi, ya, diarahkan ke nama Islam. Nama anak saya namanya Yusuf supaya ada nama gitu, gitu ya. Kemudian kalau ingin anaknya cantik, katanya dikasih nama Maryam, gitu ya, Aisyah dan sebagainya. Pak Firman juga namanya misalkan mau anak tambah lagi supaya ganteng, nanti mah jangan aneh-aneh. Saya punya namanya sekarang namanya Yusuf Firmansyah, ya. Dia namanya anaknya. Teman kita ada ya kampung namanya Yusuf, ya kan? Begitu Bapak Ibu kalau mendengar kata kalimat seorang nabi yang bernama Yusuf alaihi salam, ya. Yusuf alaihi salam memberikan anugerah sampai viral, sampai tenar, sampai sekarang dengan ketampanannya, dengan kegantengannya, gitu ya. Nah, gitu. Tapi Ustaz, ada di kampung saya namanya Yusuf, biasa-biasa aja. Nah, karena zaman dia tuh ganteng itu relatif, ya, tergantung pandangan seseorang. Tapi mohon maaf ya, bukan ini. Tapi kalau jelek bahasanya katanya mutlak, gitu. Tapi enggak begitu. Ada yang biasa-biasa aja, bikin berkulit hitam, tapi banyak istrinya yang cantik-cantik, gitu. Karena pandangan seorang itu adalah berbeda. Kata istrinya, kamu adalah suamiku yang paling terganteng di dunia. Versi istrinya, gitu kan, versi yang lain biasa. Jadi menilai ganteng, tampan, udah Allah anugerahkan fitrahnya. Ya, semua orang laki-laki tampan, perempuan cantik, gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali tadi berbicara Nabi Yusuf, maka kita juga berbicara dari awal asalnya, ya, bahwa Nabi Yusuf itu keturunan siapa, Bapak Ibu? Kalau secara silsilahnya, Nabi Yusuf putra Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Nabi Yakub putranya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata urutan silsilahnya adalah dari generasi keturunan para nabi. Ibrahim, ya kan? Kalau kita urutkan dengan
bacaan tadi di surat Al-Baqarah ya, yang dibacakan di sholat subuh itu ada doanya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim diuji ya, Ibtala Ibrahim ya kan. Nabi Ibrahim itu sangat berat ujiannya. Di antara ujiannya itu adalah mengasingkan anaknya ketika didamba-dambakan ingin punya anak. Ada banyak ya di kalangan kita juga udah menikah 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, ada yang belum punya anak ya. Dan anak itu kan adalah anugerah. Sebelum bujangan ditanya mulu ya, kapan nikah? Itu biasanya kan mentalnya begitu. Sudah menikah, tanya punya anak. Kok belum punya anak? Padahal anak itu adalah ya takdir Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim yang sangat lama ya, diuji itu belum memiliki keturunan. Nanti takdirnya adalah sudah usia sangat tua, 7 tahun, istrinya juga udah sepuh, diuji punya anak, udah barunya disayang-sayang, kemudian diminta untuk diasingkan. Itu beberapa di antaranya. Jadi Ibrahim itu punya keturunan 2 ya, dari siapa? Dari Hajar yang bernama nanti putranya adalah Ismail, kemudian dari Sarah yang bernama Ishak ya. Nah kita bahas tadi silsilah Nabi Yusuf itu dari jalur yang kedua. Kalau Nabi Ismail yang pertama ya, nanti ujungnya itu adalah doanya tadi, Rabbana wabas, itu turunannya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari jalur Ishak nanti banyak keturunan dari kalangan Bani Israel ya. Nah Yakub itu kan keturunannya semua juga Israel. Pak diklaim sekarang Israel ini bukan, walaupun ada bagian-bagian darah-darah dari kalangannya Nabi Yakub ya. Berbicara Israel. Jadi Ishak punya putra lagi, diantaranya adalah Nabi Yakub alaihissalam, dan Yakub punya keturunan, diantaranya adalah Yusuf, ada juga Bunyamin kan, dan ada disebutkan ada 12 anak. Saya nggak hafal juga namanya, kita cek ya. Di antara salah satu keturunannya itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, topik inti pada kesempatan hari ini, karena mungkin kisah-kisah Nabi Yusuf sudah disampaikan, kita juga sudah mendengar kisahnya. Jadi kisah yang viral itu adalah kisah ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh seorang permaisuri ya, istri raja yang terkenal itu, yang sangat cantik, juga sangat damai. Isinya juga namanya juga Zulaikha, itu namanya cantik ya. Jadi laki-laki itu, ini bagi kalangan laki-laki, termasuk saya laki-laki ya, Ustaz Firman, Lutfi, dan semua yang ada di sini, para bapak-bapak adalah laki-laki. Ujian terberat laki-laki itu ada di mata, ya, di mata gitu kan. Makanya mata ini sangat besar ujiannya bagi kalangan laki-laki itu, dikasih perempuan itu. Makanya laki-laki itu fokus syahwat minan nisa, dianugerahi fokus syahwat, kecintaan itu kepada perempuan gitu ya. Memang fitrahnya seperti itu. Kalau perempuan ujiannya fitrahnya adalah di telinga ya. Senang dipuji, senang disanjung, itu lemah, dan juga di harta gitu. Ya, kalau realnya begitu gitu, kalau kenyataannya. Tapi ya nggak semuanya mungkin dalam konsep. Tapi fitrahnya seperti itu. Laki-laki itu adalah
ujiannya di mata. Nabi Yusuf alaihissalam dikisahkan dalam Al-Quran, ya. Al-Quran adalah konteks cerita yang bukan bohong, ya, walaupun sudah ribuan tahun, tapi kisahnya nyata, bukan kisah-kisah yang lain, yang bohongan. Ya, nanti intinya itu adalah bagaimana peran seorang orang tua dan juga peran pun memang karena seorang nabi dijaga, tapi ada sisi aspek pendidikannya, ada aspek tarbiyahnya, dan di sini kita akan catat ya pentingnya. Kenapa Bapak Ibu? Zaman sekarang mungkin kita juga nih punya anak ya, atau punya keturunan, bagi yang punya anak perempuan yang khawatir anak perempuan kita alhamdulillah ya oleh laki-laki gitu. Sebaliknya zaman sekarang juga laki-laki digoda oleh perempuan. Kita juga bisa ambil hikmah kedua-duanya zaman sekarang itu. Ya, pada zamannya sangat lebih berat gitu, dari zaman-zaman sebelumnya. Jadi sebelumnya udah nggak aneh, apalagi zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang itu laki-laki sama perempuan itu anak. Jadi saya melegalkan hubungan gitu ya. Maka artinya kita sebagai orang tua yang memiliki anak, apalagi yang sudah dewasa, yang sudah balik, dalam disebutnya adalah syabab atau pemuda, tidak ada kata remaja. Remaja itu adalah pola barat, karena remaja itu dimana orangnya itu memiliki karakteristik terombang ambing, gelap katanya. Gak ada kalau Islam itu pemuda itu ya orang-orang yang kuat. Ya, pemuda disebutnya syabab. Jadi kamu udah remaja, malu kan? Remaja itu adalah kalimat orang-orang barat untuk mengklasifikasi kaitan-kaitannya masa-masa yang bingung, masa-masa terombang ambing, masa-masa pemberontakan, kalimatnya negatif. Padahal dalam satu kamu remaja itu adalah positif, pemuda. Dan banyak kalangan-kalangan pemuda pada masa Nabi SAW orang-orang hebat, orang-orang hebat yang dibalik oleh orang Batur remaja supaya melemahkan Islam, pemuda-pemuda Islam. Remaja itu masa-masa kebingungan, masa-masa melawan segala galanya, masa kayak gitu ya. Kita buka langsung di surat Yusuf ya, namanya kisah Nabi Yusuf, maka berawal dari surat Yusuf ya, di ayat ke-22 langsung ya. Kalau kisah panjangnya bahwa Nabi Yusuf itu memiliki saudara, berapa saudara? 11 ya, 11. Dan juga kalau kita lanjutkan ayatnya bahwa Nabi Yakub itu memiliki pola pendidikannya maksudnya baik, bagus. Di surat Al-Baqarah tadi kalau kita lanjutkan ayat ke bawah setelah itu qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin, kemudian wawassa biha Ibrahim wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita sebagai orang tua itu harus punya wasiat terbaik. Wasiat terbaiknya adalah penanaman akidah. Para nabi dulu mengajarkan kepada kita itu tidak lain tidak bukan masalah harta yang dibahas. Karena zaman sekarang itu adalah takut, anak kita itu adalah takut miskin, takut gak makan, maka dipersiapkan segala macamnya adalah harta. Padahal harta itu adalah suatu benda yang akan habis, benda yang akan hilang. Kalau Allah cabut ya, walaupun sekaya apapun, waktunya bangkrut, waktunya habis. Kekhawatiran orang tua zaman sekarang itu adalah memberikan penanaman itu anak-anaknya takut miskin, takut gak kerja. Kadang jarang itu memberikan penanaman imannya dari sejak kecilnya, sekolahkan sekolah yang bagus-bagus,
yang keduniaan. Tapi proses tarbiyah pendidikannya nggak ada gitu. Yang penting nanti kelak anak saya kaya, walaupun nggak masalah. Tapi kekayaan itu adalah diseimbangkan dengan yang paling utama adalah iman. Iman. Makanya di surat An-Nisa itu disampaikan wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Ya. Kita harus khawatir, takut kepada anak-anak kita meninggalkan anak-anak kita itu dalam keadaan lemah. Ya. Para ahli tafsir menguatkan bahwa lemah di sini adalah lemah yang imannya. Fondasi lemah itu lemah iman, lemah akidahnya. Yang sampai kita memiliki anak-anak kita walaupun sudah dewasa dan sebagainya, kita sampai meninggalkan itu. Ya. Sudah lepas, sudah pemuda, karena tanggung jawabnya sampai menikah. Gitu. Kuatkan fondasi iman. Bahwa kita di masa-masa pemuda, nah, apalagi yang punya anak perempuan, pahalanya surga itu kalau bisa mendidik anak-anak perempuan itu bisa mengangkat derajat seorang ayah yang memiliki dan bisa menjaga anak-anak perempuan. Termasuk sekarang zaman sekarang adalah anak-anak laki-laki ya, anak-anak laki-laki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 22, langsung ayat 22, sebelumnya kisah yang viral juga adalah bahwa Nabi Yusuf itu memiliki anak dan anak-anaknya merasa menganggap ayahnya itu pilih kasih gitu ya. Jadi kalau kita banyak anak, kadang kita merasa saya punya anak dua ya. Kadang dianggap oleh pasangan kita itu lebih sayang sama si B, lebih sayang sama si A, padahal nggak seperti itu, mungkin ada perhatian yang berbeda. Nah itu sudah kita tanya, ternyata dua aja ya, merasa kayak Bapak Ibu gitu ya, dua aja dianggap kita tuh jangan pilih kasih sama si ini, maksudnya dua-duanya adalah anaknya. Kadang kalau memberikan perhatian ya, atau menyebut nama gitu, itu terus harusnya gantian. Kadang refleks kalimat ini, misalkan dikit ada dua yang lagi main, nyebutnya tuh si A terus. Nah dianggap oleh isi kita pilih kasih, nyebutnya itu terus berkali-kali. Nah memang kadang seperti itu. Coba nih, ada yang mengalami nggak? Mungkin Pak ada anak tiga, nyebutin kalau ada di rumah si itu terus. Maka kadang pilih kasihnya ayah nyebutnya si itu terus. Padahal itu nggak begitu. Cuma memang kadang orang itu merasanya dalam pikiran kita, pikiran seseorang, pikiran di pasangan kita, bahwa kita itu merasa pilih kasih sama anak-anak. Itu begitu mungkin cara pandang anak-anak kita dan juga orang tua atau pasangan ketika kita sering menyebutkan si A banyak, padahal banyak anak. Nah, nama Yusuf juga sering disebut-sebut oleh Yakub, apa Bunyamin, Yusuf gitu. Sehingga merasa anaknya itu ayah ini pilih kasih, yang disebut Yusuf terus, dan saya Yusuf terus. Nah ini mengakibatkan cara pandang anak yang lain itu berbeda. Wah ini kayaknya sama nggak disayang. Nah, itu jadi bagian ibroh, bagian catatan bagi kita semua ya. Dan itu real, kalau kita punya sini siapa yang punya anak harusnya benar gak ya? Tapi saya ngalamin dua anak aja. Kayak kemarin diajak jalan-jalan gitu ya. Udah jangan salah satu di rumah aja, yang satu diajak. Wah gak begitu, dua-duanya aja sekalian. Takutnya khawatir yang satu diajak tapi itu cerita panjang lebar, yang satunya aku gak diajak. Jadinya udah diajak dua-duanya walaupun ada cara yang lain. Udah khawatir, maka akan menimbulkan perselisihan, kerusuhan.
ada gesekan walaupun satu rahim ya, kadang dari pola orang tuanya kita juga kan nggak merasa seperti itu, tapi real seperti itu. Suka ada adik kakak itu walaupun bercanda tapi kadang berlebihan, saling pukul, saling ledek-ledekan dan sebagainya. Lebih parah ya pukul beneran gitu, bener real. Kenapa? Karena merasa disayang sama ayahnya terus, aku pukul kamu karena begitu. Ini menjadi sebuah contoh di Al-Quran itu. Kalau kita mendidik perhatikan salah satu anak, maka khawatir anak yang lain merasa tidak disayang. Nah, ini juga terjadi pada kisah Nabi Yusuf ya. Dari 12 anak yang Nabi Yakub, rasa Yakub ini lebih sayang kepada Yusuf. Ini anak-anak itu walaupun anak seorang nabi ada rasa begitu. Ya udah, akhirnya memiliki rencana mereka itu yang 10 anak itu 11 atau di antara 12 kan Bunyamin juga ya, dia diajak. Karena kenapa gak Bunyamin? Gak terlalu dilihat oleh ayahnya. Kenapa Yakub seperti ini? Karena memiliki tanda-tanda kenabian gitu kan. Dipilih oleh di antara 12 itu. Walaupun nanti di antara 12 itu kalau tidak salah ada jalur Lewi gitu kan. Turunannya nanti juga dari kalangan mereka ada yang seorang nabi, Musa, Nabi Sulaiman. Dari 12 itu, dari keturunan yang merasa tidak disayang itu, nanti ada juga keturunan jadi seorang nabi gitu kan. Karena semua anak-anaknya ada pembentukan akidah gitu ya, semuanya iman gitu ya. Makanya di surat Al-Baqarah tadi, walaupun merasa diasingkan bahwasanya tidak disayang, padahal enggak begitu Nabi Yakub. Kan nantinya itu akan ketemu pada masa-masa sudah dewasa. Semuanya Nabi Yusuf tidak punya dendam, semuanya kumpul kembali, dan di antara generasi Yakub jadi ada yang banyak jadi nabi gitu. Dan di jalur-jalur yang lainnya, bukan dari Yusuf aja sebenarnya. Nanti Yusuf punya keturunan, nanti dari jalur-jalur anak yang 12 itu ada juga keturunan ya, keturunan bangsa Israel. Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun dan sebagainya. Nah, singkat cerita bahwa Yusuf ini kan ingin dibunuh gitu ya, sama saudara-saudaranya diajak main, tapi gak jadi dibunuh, tapi dimana dilemparkan ke sebuah sumur ya, dilemparkan ke sumur. Kemudian mereka punya rencana kepada ayahnya bahwa Yusuf ini dimakan serigala, diambil pakaiannya, dibalurin darah hewan. Namanya juga kita manusia bisa membedakan di antara darah hewan dan darah manusia. Ketika bicara kepada ayahnya sambil menangis, sambil bagaimana memediasi bahwa Yusuf sudah wafat. Kenapa? Dimakan serigala ini buktinya. Tapi ayahnya yang itu tidak percaya. Kenapa? Itu bukan darah manusia, tapi darah hewan. Ini adalah rekayasa para nananya. Gitu ya. Sampai bertahun-tahun terus tadi Yakub itu merasa bahwa Nabi Yusuf itu belum wafat. Ya. Dan akhirnya singkatnya Nabi Yusuf ada yang dengan izin Allah, takdir Allah, ada yang ngangkat dari semut itu sampai dijual belikan di negeri Mesir. Jadi budak, tapi karena memiliki parasnya rupawan, hidupnya dipelihara, dirawat di kerajaan. Sudah dewasa, memiliki ketampanan yang luar biasa gitu. Jadi pemuda gagah, pemuda yang sangat ganteng tadi kan di awal dibahas ya. Nah, di situ. Nah, di sini awal mulanya kita bahas dari kajian ini ayat kedua-dua. Silakan ibu-ibu dilihat ayat kedua-duanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat kedua.
boleh ya. Kedua, walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang mengingkari. Ya, inilah takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah dewasa. Allah berikan walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Diberikan hukum dan ilmu pengetahuan, bahkan disebutkan di sini adalah kekuasaan dan ilmu. Kemudian selanjutnya di ayat 23-nya kita lanjut. Ini sikatnya supaya kita paham betul ya. Karena nanti kan ada ujian, Nabi Yusuf itu ditarik ya sama istri, sama Zulaikha. Coba bayangkan nanti. Lanjutin lagi di ayat 23-nya. Dan perempuan dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Langsung khawatir, padahal kan banyak cerita-cerita di Quran itu. Tapi Quran itu langsung ke inti masalah. Karena kalau diulang lagi di ayat yang lain. Di ayat 23 langsung di sini. Dan wa waradatul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa qallaqatil abwab wa qala haytala qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihul zalimun. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya, siapa perempuan itu kita sudah ketahui ya, Imratul Aziz, sekarang gak disebutin namanya, tapi tafsir menjelaskan adalah Zulaikha ya. Tapi Quran menjelaskan Imratul Aziz ya, istrinya Aziz yang sang raja. Dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata di sini ya, qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswai. Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuhanku yang telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini berarti ini adalah ujiannya dua-duanya sebenarnya, bukan hanya Nabi Yusuf. Perempuan, kalau tadi kan ujian terberat laki-laki adalah mata ya, melihat kecantikan seseorang, melihat aurat perempuan, itu pasti laki-laki itu meleleh ya. Bahkan kalau dibilang ingin memiliki gitu kan, kalau laki-laki itu makanya majalah-majalah yang disebar dibuat adalah majalah dewasanya. Kalau laki-laki itu belinya majalah dewasa, perempuan isinya yang pakai baju anak-anak gitu ya, pakai baju anak itu senang laki-laki. Ini perempuan kadang tadi adalah telinga ujian. Makanya banyak perselingkuhan di zaman sekarang itu. Ketika di rumahnya seorang laki-laki gak pernah memuji, gak pernah ngobrol, gak pernah berkomunikasi sama istrinya, terus istrinya kerja di kantor ya, sering memuji, wah alhamdulillah ibu ini puji, ngobrol, kemudian senang gitu kan, jadi ada chemistry, wah kamu beda sama suami saya di rumah. Nah itu timbul perselingkuhan di situ. Kenapa perempuan itu senang puji, laki-laki senang perempuan, ujian itu matanya sudah dijaga gitu. Dan itu di zaman sekarang itu banyak perselingkuhan, perzinahan itu. Kenapa? Ya itu sama-sama diuji dengan kadar masing-masing fitrahnya. Nah, di sini kita menjadikan sebuah contoh Nabi Yusuf sebagai pelajaran. Nabi Yusuf diuji dengan perempuan itu diuji dengan laki-laki gitu ya. Tapi tidak terjadi seperti itu. Karena kan sebenarnya Imratul Aziz adalah berselingkuh dengan anak yang dirawatnya. Walaupun beda jauh usianya, tapi melihat ketampanan Nabi Yusuf yang luar biasa. Siapa yang nggak mau? Nanti akan diceritakan bahwa banyak omongan-omongan di luar bahwa seorang istri raja berselingkuh dengan anak yang dirawatnya. Wah, berseliweran ngobrol itu yang diomongin biasa, diomongkan oleh kampung itu dan biasa sejak zaman dulu itu. Kalau ada masalah di suatu kampung yang itu adalah memiliki tokoh, memiliki
sesuatu yang dipandang baik oleh seseorang, ada masalah satu ini bakal viral di seluruh kampung bahkan menyebar. Nah sama kayak gitu. Tapi keviralan itu dibuktikan oleh si Ibrahim Aziz. Didatangkan semua perempuan itu, lihat sosok Nabi Yusuf. Nanti ujungnya apa? Mereka itu akan mengiris-iris tangannya. Berarti saya ini terjemahannya ya. Terjemahannya secara langsung kalau dibaca silakan kisahnya. Mengiris tangannya. Saking melihat keagungan, ini bukan manusia, ini kayaknya malaikat, punya ketampanan. Jadi saat Firman itu suruh lewat, kalangan ibu-ibu lewat, melihat Pak Firman langsung sambil siapkan makanan roti ya, dengan disiapkan juga pisau gitu ya. Sambil lewat, sambil memegang pisau. Jadi ketika para perempuan ini mengiris makanan, ternyata dia mengiris tangannya, saking ajib gitu melihat ketampanan Nabi Yusuf. Itu dibuktikan seperti itu oleh Ibrahim Aziz. Siapa yang nggak mau melihat sosok Nabi Yusuf? Jadi sekarang ada nggak seperti itu ya? Pasti banyak ya. Tapi tampannya disebutkan adalah tidak ada yang bisa menandingi ketampanan Nabi Yusuf setelah itu, nggak ada ya. Dan di ayat berikutnya Bapak Ibu lihat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Ayat 24 tadi siapa yang bisa menerjemahkan? Dibacain walaupun agak jauh, biar baca, biar tadabbur gitu. Mungkin udah pernah dengar ceritanya, sekarang sambil ngaji. Dan sungguh Ibu Ani kan dia baca ya. Silakan Ibu Ani baca lagi. Oh iya. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, yaitu pada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda kebutuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kedelegasian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba-hamba yang terpilih karena kami. Ya, di sini nih kita buatkan lagi kisah Yusufnya ya. Kan takutnya yang disalahkan tuh istrinya Ibrahim Aziz. Ayat 24, dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, suka. Wah, sukanya sampai menggebu-gebu ya. Dan disebutkan wahamma biha, dan ternyata Nabi Yusuf pun memiliki hasrat juga biha pada siapa? Ibrahim Aziz. Dan manusia juga. Jadi Nabi Yusuf pun menyukai Ibrahim Aziz ya, walaupun udah usianya jauh yang merawatnya, tapi juga cantik bu, laki-laki Ibrahim Aziz itu sama-sama suka sebenarnya. Ditutup rapat-rapat berapa kunci? 1, 2, 3, 4, 5 sampai disebutkan 12 titik kunci. Kalau laki-laki perempuan dalam kondisi itu ya sudah, itu bapak jangan dibayangin lagi. Udah tinggal melakukan perzinahan di situ. Bayangin aja. Ya, itu kan Nabi ya, tapi kan sebagai contoh. Dan di sini fitrah manusianya ada. Nabi manusia bukan manusia diberikan fitrah syahwat. Iya. Hukum syahwat diberikan fitrah syahwat. Tapi di ayat lain di sini laula ar-ra'a burhan kan. Tuh di sini kan, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, ingin juga gitu. Nah, ingin juga sebenarnya, ingin melakukan hal yang sama seperti apa yang diinginkan oleh Ibrahim Aziz. Ingin ya. Sama-sama suka kok, cantik. Ibrahim Aziz itu Nabi Yusuf ganteng, laki-laki perempuan sudah dalam satu rumah tertutup, bahkan ditutupnya juga rapat-rapat, dikuncinya juga banyak dalam beberapa pintu. Mau ngapain gitu? Kalau Pak Firman dengan istri cantik sekali, perempuan cantik di dalam satu ruangan, mau ngapain gitu? Berat, sikat kata bahasanya ya.
kata saya, gimana lagi? Dia juga suka, gitu. Dia juga suka sama saya. Nah itu kondisi zaman sekarang itu banyak perselingkuhan viral di mana-mana itu, ya kantor dimanapun. Ya inilah kelemahan laki-laki di situ. Di perempuan-perempuannya juga senang dipuji, ngobrol, ngopi bareng. Akhirnya terjadilah banyak, bukan satu dua, banyak. Kalau kita lihat, maaf ya kita juga gak punya Facebook dan secara real gak pernah ini. Tapi kalau muncul satu kali beranda itu muncul itu lagi perselingkuhan. Perselingkuhan seorang laki-laki berselingkuh dengan perempuan kantor, bahkan sama tetangga segala ya Allah gitu. Dan sebagainya. Dan ngeri ya zaman sekarang. Ngeri ya, ngeri berat kalau kita mengingat juga ya masa-masa muda mungkin alhamdulillah ya kita senantiasa mohon kepada Allah taubat, jangan sampai juga ke generasi anak kita ya. Anak kumpul laula ar-ra'a burhana rabbih ya, sekiranya apa namanya dia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya. Burhan di sini adalah al-burhan ya. Kadzalika linasrifa an-nusu, demikian dana Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian, dipalingkan gitu. Nah di sini kalimat burhan, burhan ini disebutkan tafsir itu adalah penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada yang dulu kita pelajari ya, ternyata juga selain dijaga Allah Subhanahu Wa Taala, ada peran penting dari sosok ayahnya, sosok orang tuanya yang mendidik anaknya supaya terjaga dari perbuatan fahsya wal munkar. Istilahnya adalah doa terkuat dari seorang ayah, walaupun dia jauh dari kehadiran orang tuanya, jauh dari orang tuanya, dari ayahnya, ibunya. Misalkan zaman sekarang mungkin anak-anak kan kuliah, kamu kuliah di UI, kuliah di Gajah Mada, kuliah di mana pun, kan tanpa pengawasan orang tua. Kalau yang jaga siapa? Ya Bapak Ibu ya, anak-anak kita kan pasti mengalami kuliah, jauh dari kita, jauh dari pandangan kita, jauh dari perhatian kita semua. Ya, terus siapa yang menjaga? Kalau orang tua nggak pernah berdoa, ya Allah jagalah anak saya, kuatkanlah imannya. Makanya kayak ditanya ketika anak-anak kita berada di menuntut ilmu jauh-jauh, yang ditanya itu jangan nilai, jangan kamu gimana, aku nanti apresiasi itu ya setelah yang keduanya. Harus jujur, insya Allah bagus sekali nak, kamu udah bisa lulus IPK-nya bagus. Tapi yang pertama ditanya adalah, nah kamu udah sholat belum? Tadi gimana, bangun subuh enggak? Kadang itu kadang masuk IPK, kadang ada masalah apa di kampus, ada butuh apa, yang ditanya itu. Ya adalah bagaimana kita menanamkan sholat belum nak, jaga ya sholatnya, jaga ini. Kadang sesuatu yang apa namanya jauh dari pengawasan kita, ya, anak kita itu banyak kalangan-kalangan mahasiswa, dan saya juga mengalami kampus-kampus walaupun kampus Islam. Jadi sebagai ibrah, bukan membuat ini ya, apa menyebarkan sebuah ayat, tapi ibrah. Saya menyebutkan nama universitas Islam aja banyak itu Bu. Katanya kelas Islam dibimbing dengan Islam, tapi para wanita-wanitanya, mahasiswi-mahasiswinya jauh dari penjagaan gitu ya. Dan kita pun nggak menjamin, mohon maaf, di sebuah pesantren gitu. Banyak pun cerita ada seorang ustadz, seorang pembimbing, jangan di ini yang pesantren saya bilang itu adalah oknum-oknum gitu ya. Kok pesan-pesan kok seperti ini? Itu bukan pesantrennya, adalah bagaimana sosok-sosok ini yang memang memiliki keilmuan tapi tidak memiliki burhan itu. Jadi burhan ini adalah dia selain punya ilmu, punya kemampuan akal, tapi adalah penjagaan dari didikan sosok para orang tuanya. Nah, sehingga peran penting karena kaitan ini adalah kaitan tarbiyah, kaitan pendidikan.
bukan hanya kisah semata sebenarnya, bukan hanya kisah viral itu, tapi ternyata di balik semua itu adalah ar-ra'a burhan rabbi. Burhan pertama adalah penjagaan Allah, kedua adalah pola pendidikan akidah yang ditanamkan oleh sosok ayah. Maka sempat saya cari ya tafsir burhan di sini adalah ilmu memang penjagaan dari Allah langsung. Yang kedua adalah ternyata ada nasihat-nasihat yang kuat yang ditanamkan oleh orang tuanya dan dia melekat sampai dewasa. Bahkan kalau saya buat tafsir itu walaupun bahas tafsirnya Israiliyah, tapi saat itu ada yang memang ada yang sahih, ada yang benar, ada yang kuat ditanamkan ketika ingin melakukan perbuatan maksiat itu yang bersama Imratul Aziz. Selain dijaga oleh Allah, tapi ada kalimat yang kuat oleh seorang ayahnya yang bahwa engkau adalah seorang yang dipilih oleh Allah, seorang nabi kelak. Apakah kau melakukan seperti itu, ya kan? Jadi bayangan ayahnya itu ketika melihat di situ adalah bayangan sosok ayahnya. Sebagai itu ayah. Ya Allah, kalau saya melakukan ini, ayah saya, ayahku gitu kan. Bahkan ada 2 atau 3 ya, 2 lagi bahwa Nabi Yakub mengibaratkan Nabi Yusuf itu dengan sosok burung ya. Dan ada saya mati kalimatnya malam sudah saya buat ya, catat kalimat ayahnya ini. Jadi intinya adalah ketika seorang anak yang jauh dari perantauan, jauh dari seorang orang tua walaupun sudah dewasa itu, ketika dia mau berbuat maksiat, berbuat dosa, kan kalau imannya lemah, walaupun ada Allah gitu, tetap dilabrakkan ya, itu kan ya, kadang dilabrak. Tapi ketika dia mengingat sosok ayahnya, itu jadi kadang nggak jadi. Ya Allah, ayah saya berada di rumah saya, gimana ya kalau saya berbuat maksiat ini, berbuat dosa ini. Kadang penjagaan itu yang kuat tuh. Saya mengeluhkan dosa. Kadang walaupun dia memiliki ilmu pengetahuan dari pendidikan pesantren, pendidikan ilmu agama yang kuat ya. Berarti kan pendidikan iman ya. Kadang lemah. Tapi ketika dia melihat sosok ketika melakukan perbuatan itu ada gambaran ayahnya, gambaran ibunya, kadang nggak jadi dia melakukan dosa itu. Ayahku, ibuku. Dia tidak melakukan itu karena dia mengingat sosok-sosok ayah ibunya. Berarti kalau kita titik beratkan peran seorang ayah, seorang ibu dalam penjagaan seorang anak yang berada di luar sana itu adalah sangat penting, sangat mendasar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang memiliki anak-anak yang berada di pesantren yang jauh dari pengawasan kita, selain adalah penjagaan Allah, kita tidak lain tidak bukan pasti menginginkan adalah ya Allah, jagalah anak saya di pesantren, jauhi dari orang-orang yang zalim, jangan sampai ada yang berbuat zalim, baik dari kalangan guru-gurunya, teman-temannya, dan orang-orang sekitarnya. Hanya kepada Allah kau yang maha penjaga gitu ya. Itu kan kita mendoakan, karena kita tidak tahu anak kita itu bisa tuh ngapain, apalagi mahasiswi. Maka dari kisah ini singkatnya bahwa walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Bahwasanya Nabi Yusuf dan juga Imratul Aziz memiliki keinginan yang sama, dua-duanya ingin suka ya. Kalau laki-laki dan perempuan di suatu tempat yang kosong, tidak ada penjagaan kecuali adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini burhan di sini kita tafsirkan adalah bagaimana kekuatan pendidikan dari sosok ayah, sosok ibunya yang melekat pada anak itu, sehingga ketika akan melakukan perbuatan maksiat, ketika akan melakukan dosa, selain dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, juga adalah kekuatan dari pandangan ayah bundanya. Oleh karena itu, sekali lagi bagi kita sebagai ayah yang memiliki anak-anak,
yang sedang berkuliah, sedang menuntut ilmu, jauh dari pandangan kita, kita senantiasa memohon Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa yang pertama adalah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua apa, nasihat kuat dari sosok ayah, sosok ibunya, sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan fahsyat, perbuatan-perbuatan munkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah di bawahnya ayat 25 ini menggambarkan terjadi bagaimana ketika akan melakukan sesuatu itu Allah takdirkan pasangan atau imamul aziz hadir pada situ ya, tidak jadi, dan juga Nabi Yusuf tidak berkehendak, dikejar-kejar. Saya tambahkan sedikit waktu sudah selesai, dan yang terjadi apa? Yusuf menghindar dan terjadilah tarik menarik. Yang tadi apa? Pakaian belakangnya ya, atau buah punggungnya robek. Nah, ketika itu tersergap ya, zaman sekarang banyak para orang yang berselingkuh, apa namanya bahasanya itu, gerbek, di bahasa gerbek gitu ya, banyak ya. Nah, istri Imratul Aziz itu mengelak ya, bahkan menuduh Yusuf ya, yang melakukan pihak aja. Tapi di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu menyingkap kalau tanda-tandanya itu di depan berarti Nabi Yusuf yang salah, tapi kalau di belakang berarti itu Aziz. Sampai dia jadi viral ya, kisahnya viral dan menjadi perbincangan kalangan masyarakat. Kemudian karena malu Imratul Aziz, ya udah ngundang semua perempuan-perempuan yang ngajak itu, diundang semua. Kalau ibu mau punya bukti, undang aja sekalian. Coba kamu lihat Pak Firman gitu ya. Ternyata ketika mereka diundang dengan sajian yang luar biasa, tadi udah di awal diceritakan, didatangkanlah Yusuf, maka apa namanya, mereka menyampaikan inna kaidikunna azim ya, 28 itu ayatnya, bahwa maaf itu tipu daya ya, sampai ayat in hadza illa malakun karim, ayat 31-nya. Baca aja Bu ya, kalau panjang itu diceritakan ya. In hadza illa malakun karim, ayat 31. Ini mah katanya benar-benar malaikat yang mulia. Coba kalau mau diinikan oleh Fadilah boleh saja yang sudah baca Quran. Ayat 31 Ibu. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnya lah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada mereka masing-masing diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, Maha sempurnanya Allah, dia bukan manusia, dia benar-benar malaikat yang mulia. Ya, ini setidaknya kita cukupkan. Sebenarnya masih panjang kan, nanti diulang. Tapi yang paling viral kan kisahnya di Quran surat Yusuf. Jadi ibu-ibu gini ya, kadang ibu-ibu kan biasanya apa, ngerumpi ya, ngerumpi ibu itu tuh berselingkuh gitu. Zaman dulu udah viral gini. Nah, pinter juga Imratul, saya diledek gitu ya. Kan dia juga berteman lah mungkin ya, kalau sesama anak perempuan diledek sesama ibu-ibu nih. Ya udahlah, besok saya undang aja mereka daripada saya dicerca gitu ya. Di malam-malam diundang semua, benar nih. Ya kan? Mereka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu, disediakanlah tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, yaitu Aziz, suruh datang ya. Maka ketika lewat terpesona semua. Nah disinilah keagungan Nabi Yusuf, ganteng sekali.
lewat Nabi Yusuf, semua perempuan terpesona, tidak ada yang berkedip, tidak ada yang berkedip. Bahkan menyebutkan di sini ya, apa? Ha in hadza illa malakun karim. Ini mah bukan manusia, malaikat. Padahal malaikat itu bukan laki-laki perempuan, ya kan? Tapi istilah ta'allur itu kadang disematkan kepada malaikat karena kemuliaannya, keagungannya. Nah, kita ketahui kan malaikat bukan laki-laki perempuan, tapi pernah menjadi sosok laki-laki ketika datang kepada Nabi Lut, menjadi laki-laki yang ganteng, semua kampungnya juga suka. Mungkin kisah itu juga jadi menjadikan kalimat ini muncul, in hadza illa malakun karim. Baik, Bapak Ibu, singkatnya tadi kesimpulannya bahwa fitrahnya manusia seperti itu ya, tapi bagaimana terjaga itu. Yang seperti itu adalah bagaimana pendidikan imannya ke semua. Mungkin jadi gua bagi kita yang sudah menikah, kadang ya namanya juga laki-laki, walaupun di Quran boleh 2, boleh 3, boleh 4, tapi kan itu jangan ke situnya. Ada syarat-syarat yang berat bagi kalangan laki-laki yang asal ambil ayat ya. Kalau belum mampu, belum segala macam juga ke situ. Tapi juga dia harus menjaga matanya dari hal-hal yang menyebabkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua adalah bagaimana kita sosok orang tua yang bisa memberikan dampak positif, kekuatan doa, kekuatan nasihat yang bisa mengakar, mengendap di dalam hati sanubari anak kita. Barakallahu, mohon maaf kurang lebihnya saya tutup. Aku lupa oleh hadza wa astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.